Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan daring ya. Di pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab virus. Apa sih virus sebenarnya? Pasti kan sering kali mendengar kata-kata virus di mana-mana, apalagi di masa seperti ini. Dimanapun di sekitar kalian, di media sosial, pasti kalian sering sekali mendengar kata-kata virus. Sebenarnya virus apa sih, Bu? Kok sering banget sekarang ya? Yes. Oke. Sekarang kita langsung ke sejarahnya virus atau awal mulanya virus seperti apa. Nah, di awal mulanya virus itu karena ada penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dialah yang menemukan mikroskop, dan dari hal itu mendorong untuk para ilmuwan atau para penemu, para peneliti untuk meneliti hal-hal kecil atau objek-objek kecil yang mikroskopik seperti virus itu sendiri. Nah, seperti Adolf Meyer, dia menemukan suatu kemunculan bintik warna kuning di daun tembakau. Ada Dmitri Ivanovsky, dia juga melakukan percobaan dengan menyaring suatu getah tanaman yang terkena penyakit atau terserang penyakit dengan filter bakteri sebelumnya lalu disemprotkan ke tanaman yang sehat. Nah, kemudian setelah disemprotkan ternyata tanaman sehat tersebut tertular oleh penyakit, padahal getah dari tanaman yang terpenyakit itu sudah disaring. Dari hal ini disimpulkan bahwa partikel tersebut atau partikel yang mikroskopik tersebut dapat menembus atau lolos dari penyaringannya itu. Lalu Martinus juga melakukan percobaan, yaitu menentukan bahwa partikel itu dapat hidup di tanaman dan tidak dapat hidup di medium bakteri. Jadi disimpulkan bahwa partikel tersebut hanya bisa hidup di makhluk hidup saja, tidak dapat berkembang biak di benda mati. Lalu Wendell juga melakukan percobaan dan dia juga berhasil mengkristalkan partikel tersebut dan akhirnya disebut atau dinamai dengan TMV atau tembakau mosaic virus. Sejarahnya kita pasti sudah punya gambaran seperti apa sih virus sebenarnya. Nah, virus itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata venom yang artinya adalah racun. Lalu apa sih secara umum pengertiannya? Nah, virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Kalau sudah mendapat kata-kata parasit, berarti itu artinya adalah merugikan. Mikroskopik artinya adalah sesuatu yang kasat mata atau tidak bisa dilihat dengan mata atau perlu bantuan atau alat bantu untuk melihatnya. Berarti virus itu merupakan satu hal yang merugikan, hal kecil atau sesuatu yang kecil, mikroorganisme yang kecil yang merugikan, yang menyerang makhluk hidup. Apa saja merugikannya? Seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri pun bisa diserang oleh virus itu sendiri. Nah, virus juga hanya bisa hidup di inangnya. Jadi tanpa medium, tanpa inang, dia tidak akan bisa berkembang biak. Dan sampai-sampai dia itu bisa membunuh inangnya sendiri saat dia berkembang biak. Kenapa? Kok bisa ya seperti itu? Nah, contohnya seperti ini, kita bisa melihat orang sakit seperti itu. Orang yang imunnya atau tubuhnya dia lemah, kekebalan dia lemah, maka dia akan mudah sekali, virus itu akan mudah sekali berkembang biak dalam tubuhnya. Dan akibatnya dia akan bisa masuk ke rumah sakit. Kalau tidak sampai kuat, dia bisa sampai meninggal juga. Seperti itu. Lalu ciri-ciri virus ya, kita masuk ciri-ciri virus sekarang. Nah, virus itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, dan yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Nah, asam nukleat itu apa? Berupa DNA dan RNA. Lalu ukurannya virus itu maksudnya ukurannya virus itu sangat kecil, mulai dari 20 sampai 300 nanometer. Nah, 1 nanometer itu 1/1 juta milimeter. Nah, betapa kecilnya ya virus itu, sangat kecil sampai tidak bisa dilihat dari mata, harus menggunakan bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Karena dengan mata kita tuh sendiri tidak bisa melihat virus secara langsung. Dan ciri yang selanjutnya termasuk organisme yang non-seluler. Non-seluler itu apa? Non-seluler adalah makhluk hidup yang tidak memiliki organel sel seperti sitoplasma, inti sel, lalu virus itu sendiri tidak bisa membelah diri.
Lalu ciri berikutnya yaitu merupakan parasit obligat intraseluler, yaitu hanya bisa menumpang ke makhluk hidup lainnya, atau maksudnya dia itu bisa hidup, berkembang biak, bereplikasi di makhluk ketika dia ada inangnya. Lalu virus itu merupakan makhluk hidup yang metaorganisme. Apa sih ibu metaorganisme? Metaorganisme adalah makhluk hidup yang peralihan. Bisa disebut dia itu benda mati karena dia dapat dikristalkan, dan bisa disebut benda hidup karena dia dapat berkembang biak, seperti itu. Lalu bentuknya virus itu ada banyak sekali, bervariasi sekali, mulai dari bentuknya seperti batang, oval, lalu ada yang filamen atau benang-benang, ada yang polihedral atau persegi banyak, ada juga yang bentuknya seperti T, huruf T maksudnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.